بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah, Raja semesta alam, yang menciptakan dunia yang penuh hikmah dan cerita. Dialah yang memberi hidup dan yang menetapkan ajal, menghamparkan bumi, menggantungkan langit tanpa tali dan meninggikannya tanpa tiang. Kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang mulia, penutup para nabi dan rasul, dan pembawa risalah yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia ini bukanlah surga yang dijanjikan, bukan pula neraka yang ditakutkan, namun ia adalah jembatan menuju kebaikan. Tempat ujian bukan tempat bersenang-senang semata, melainkan tempat untuk mendulang kebaikan sebagai bekal menuju ke tempat yang abadi. Dunia laksana bayangan yang cepat berlalu, menggoda dengan janji semu, dengan harta, jabatan, dan segala kenikmatan-kenikmatan yang akan lenyap saat roh dan jasmani kita telah terpisah. Maka bertakwalah wahai manusia yang lalai, jangan sampai tertipu oleh dunia yang fana dan cepat usai. Ingatlah bahwasanya akhirat adalah negeri yang kekal, tempat kembali bagi orang-orang yang beramal, dan tempat yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kembali memperingatkan kepada kita semua tentang dunia dan keindahan yang semu. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 14, surah Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minal nisa wal banina wal qanatiril muqaddarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan terhadap aneka kesenangan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, harta benda, kuda perang, sawah ladang dan lain sebagainya. Itulah keindahan di dunia, kehidupan di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tak bisa pungkiri bahwasanya dunia dan segala kenikmatan-kenikmatannya, segala keindahan-keindahannya merupakan cobaan, ujian yang sangat besar bagi manusia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinataha." Sesungguhnya di antara hal yang saya takuti pada kalian sesudahku, apabila kemewahan dunia dan keindahan telah dibuka. Muttafaqun alaih. Padahal bagi orang-orang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Lihatlah di bawahnya berapa yang menempel. Maksud dari hadis ini, dunia ibarat air yang menempel di jari, sedangkan air yang di lautan itulah keindahan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika datang seseorang kepada Ali bin Abi Thalib. Orang ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, gambarkan kepada kami tentang dunia." Beliau berkata, "Saya tidak bisa menggambarkan dunia kecuali dunia adalah kampung yang awalnya kesengsaraan, akhirnya kehancuran, di tengahnya perhitungan, yang tidak mendapatkannya akan tersiksa, dan siapa yang mendapatkannya akan terfitnah, dan siapa yang tamat mencarinya akan bersedih." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada seorang pun di dunia ini melainkan seperti tamu dan hartanya seperti pinjaman. Maka jari dan tamu akan pergi dan pinjaman akan dikembalikan. Maka dari itu, jadilah tamu yang baik dan peminjam yang amanah." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan beberapa dalil tentang dunia, maka bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Apakah harus lari darinya dan meninggalkan segala keindahannya? Tidak. Maka tentu tidak hadir. Karena betapa banyak nabi dan rasul serta orang-orang soleh terdahulu kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan, kekuasaan serta keindahan-keindahan dunia lainnya. Akan tetapi mereka menggunakan semua itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dunia dan segala isinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan dunia sebelum merasakan kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Adapun sebaliknya hadirin sekalian, apabila dunia dan segala keindahannya meninggalkan kita, maka bersabar adalah penawarnya. Karena tidak ada penawar yang lebih baik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya selain kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.